Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hafizah dari Prodi Ilmu Hukum. NIM saya 210509050488. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan UTS pengantar sosiologi. Pertanyaan pertama, jelaskan definisi sifat serta objek sosiologi. Secara terminologi, sosiologi berasal dari bahasa Latin dan Yunani, yaitu socius dan logos. Socius artinya berkawan, sedangkan logos artinya ilmu. Dengan demikian, pengertian sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari sebuah hubungan sosial dalam masyarakat. Sosiologi sendiri lahir karena keinginan memahami kehidupan sosial dan cara orang bertindak. Saat manusia terlahir di dunia, mereka sudah berhubungan dengan orang tuanya, dan semakin meningkat usianya, maka semakin luas pergaulan dalam bermasyarakat. Menurut Auguste Comte, seorang sosiologi Perancis, sosiologi adalah ilmu positif tentang masyarakat. Istilah sosiologi ini sebenarnya berasal dari pendapat Auguste Comte yang menggabungkan dua kata yang berlainan bahasa, yaitu socius dan logos. Dari penggabungan dua kata tersebut, lalu muncullah kata sosiologi yang kita pergunakan dan kita pelajari sekarang ini. Sosiologi lahir sebagai ilmu yang paling mudah dari ilmu lainnya, yang lahir dari suatu kekacauan pada masa transisi masyarakat baru yang merupakan titik penemuan antara tiga peristiwa. Adapun sifat-sifat sosiologi. Sebagai ilmu pengetahuan, sosiologi tentunya mempunyai sifat dan hakikat sebagai ilmu. Mengutip modul Apa ada dengan sosiologi? Sifat dan hakikat sosiologi adalah sebagai berikut. 1. Sosiologi termasuk rumpun ilmu-ilmu sosial yang berhubungan dengan gejala-gejala masyarakat. 2. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang kategoris, artinya sosiologi membatasi diri dengan apa yang terjadi dan bukan apa yang seharusnya terjadi. Yang ketiga, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang murni karena bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara abstrak, bukan ilmu pengetahuan terapan atau terpakai. Yang keempat, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang abstrak, artinya yang diperhatikan adalah pola dan peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Yang kelima, sosiologi bertujuan untuk menghasilkan pengertian-pengertian dan pola-pola umum. Yang keenam, sosiologi penelitian dan mencari apa yang menjadi prinsip atau hukum-hukum umum dari interaksi antar manusia dan perihal sifat, hakikat, isi, dan struktur masyarakat manusia. Yang ketujuh, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang rasional terkait dengan metode yang dipergunakannya. 8. Sosiologi termasuk ilmu pengetahuan yang umum dan bukan merupakan ilmu pengetahuan yang khusus. Artinya, sosiologi mengamati dan mempelajari gejala-gejala umum yang ada pada setiap interaksi dalam masyarakat secara empiris. Sementara itu, sifat-sifat sosiologi menurut Sorjono Sukanto adalah sebagai berikut. Yang pertama, sosiologi bersifat empiris, yang artinya atau yang berarti didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat serta hasilnya tidak bersifat spekulatif. Yang kedua, sosiologi bersifat teoritis, yaitu untuk menyusun abstraksi dari hasil-hasil peneliti. Yang ketiga, sosiologi bersifat kumulatif, yaitu dibentuk atas dasar teori-teori yang ada untuk memperbaiki, memperluas, serta memperhalus teori-teori lama. Yang keempat, sosiologi bersifat not etis, yaitu bertujuan untuk menjelaskan fakta tersebut secara analitis. Adapun objek kajian sosiologi. Sosiologi merupakan bagian dari ilmu sosial. Objek kajiannya adalah hubungan antara manusia dalam interaksinya dengan sesama.
Sosiologi mempelajari perilaku sosial manusia yang terjalin dari interaksi di antara kelompok atau masyarakat. Dengan demikian, sosiologi pada dasarnya mempelajari masyarakat dan perilaku sosial manusia dengan meneliti kelompok yang dibangunnya. Dengan kata lain, yang menjadi kajian sosiologi adalah sebagai berikut. 1. Hubungan timbal balik antara manusia dengan manusia lainnya. 2. Hubungan antara individu dan kelompok. 3. Hubungan antara kelompok satu dengan kelompok lain. 4. Sifat-sifat dari kelompok-kelompok sosial yang bermacam-macam coraknya. Sementara itu, objek sosiologi ada dua macam, yaitu objek material dan objek formal. Objek material sosiologi adalah kehidupan sosial, gejala-gejala dan proses hubungan antar manusia yang mempengaruhi kesatuan hidup manusia itu sendiri. Objek formal adalah tekanan pada manusia sebagai makhluk sosial atau masyarakat. Dengan demikian, objek formal sosiologi adalah hubungan antar manusia secara proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat. Dan untuk pertanyaan yang kedua, jelaskan konsep dasar perubahan. Perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalam nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola perlakuannya di antara kelompok-kelompok dan masyarakat. Pertanyaan ketiga, jelaskan maksud perubahan sosial dan perubahan kebudayaan. Perubahan sosial adalah bentuk peralihan yang merubah tata kehidupan masyarakat yang berlangsung terus-menerus karena sifat sosial yang dinamis dan bisa terus berubah. Karena pada hakikatnya, manusia tidak bisa berhenti pada satu titik tertentu sepanjang masa, yang artinya mereka akan selalu mengalami perubahan. Baik itu perubahan yang cepat atau lambat, maupun perubahan yang kecil atau besar. Masyarakat memiliki peran penting terhadap terjadinya perubahan sosial pada jangka waktu tertentu. Masyarakat inilah yang kemudian akan menghadapi faktor-faktor menjadi perubahan hingga mengalami perubahan sosial itu sendiri. Setiap insan, manusia memiliki sifat dasar yang selalu tidak puas. Jadi wajar jika manusia terus berkembang dan melakukan banyak perubahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti halnya yang terjadi pada Desputri Puyuh, yang mengalami perubahan mata pencariannya untuk mereka dalam kesehariannya yang dibahas pada buku Dinamika dan Perubahan Sosial pada Komunitas Lokal. Perubahan kebudayaan adalah adanya ketidaksesuaian di antara unsur kebudayaan yang berbeda satu sama lain sehingga terjadinya keadaan yang tidak sesuai dengan fungsi dan norma atau vakum yang ada di dalam kehidupan. Untuk pertanyaan yang keempat, jelaskan hubungan perubahan sosial dan kebudayaan. Hubungan antara sosial dan kebudayaan, perubahan sosial dan perubahan kebudayaan sangatlah erat, sebab perubahan sosial merupakan bagian tak terpisahkan dari perubahan kebudayaan. Ini menurut pendapat ahli bernama Kinsell Davis. Meskipun perubahan kebudayaan dan perubahan sosial dikatakan sangat erat, namun pada kenyataan yang terjadi, perubahan kebudayaan tidak secara otomatis diikuti dengan perubahan sosial. Namun, dalam hal ini para ahli menyebutkan bahwa cenderung sulit membedakan antara perubahan sosial dan perubahan kebudayaan. Sehingga membahas perubahan sosial sudah tentu harus dilihat dari aspek kebudayaannya pula, karena kebudayaan ini tidak lepas dari kehidupan masyarakat. Perubahan sosial yang tidak diikuti dengan perubahan kebudayaan sesungguhnya bermuatan negatif, sebab akan memunculkan sejumlah masalah, antara lain sebagai berikut.
Pertama, munculnya permasalahan sosial. Kedua, munculnya perubahan sikap hidup dalam masyarakat. Ketiga, munculnya krisis dalam kehidupan masyarakat. Untuk pertanyaan yang kelima, jelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial dan kebudayaan. Apa yang dimaksud dengan perubahan sosial budaya? Perubahan sosial budaya merupakan suatu perubahan yang pada lembaga kemasyarakatan yang bernilai dengan budaya. Perubahan sosial ini selalu berkaitan dengan masyarakat, namun perubahan sosial di masyarakat sangat beragam. Ciri-ciri perubahan sosial: tidak ada masyarakat berhenti pada perkembangannya. Perubahan sosial yang bergerak langsung secara cepat. Perubahan tidak memiliki batasan. Bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. A. Perubahan sosial dilihat dari kecepatan. 1. Perubahan evolusi, yaitu perubahan yang mengalami proses yang sangat lama. Hal ini disebabkan karena kurangnya ide dan keyakinan setiap masyarakat. Perubahan ini merupakan perubahan tidak direncanakan. Kedua, perubahan revolusi, yaitu perubahan yang mengalami proses yang cepat. Perubahan ini merupakan perubahan dapat direncanakan. Revolusi ini terjadi dalam sistem ekonomi maupun sistem pemerintahan. B. Perubahan sosial dilihat dari pengaruhnya. Satu perubahan pengaruh kecil, yaitu suatu perubahan yang tidak langsung kepada masyarakat. Perubahan ini terjadi pada kelompok yang masih kecil, belum masuk ke kelompok yang besar. 2. Perubahan pengaruh besar, yaitu suatu perubahan yang langsung berpengaruh kepada masyarakat. Perubahan ini terjadi pada kelompok yang besar. C. Perubahan dilihat prosesnya. Perubahan direncanakan, yaitu suatu perubahan yang sudah direncanakan. Perubahan ini juga disetujui oleh para masyarakat. Perubahan tidak direncanakan, yaitu perubahan yang tidak direncanakan sama sekali. Perubahan ini menyebabkan timbulnya sosial yang tidak diharapkan. Untuk pertanyaan keenam, jelaskan faktor yang menyebabkan perubahan sosial dan kebudayaan. Perubahan kebudayaan yang terjadi banyak dipengaruhi oleh modernisasi yang kemudian dapat menimbulkan gejala perubahan sosial. Secara umum, penyebab terjadinya perubahan sosial budaya pada masyarakat berasal dari faktor luar atau eksternal maupun dari dalam, yaitu internal. Faktor internal merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Dalam halnya, masyarakat dapat berupa kolektif atau individual. Sebaliknya, faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar masyarakat yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Faktor internal. Perubahan jumlah penduduk. Perpindahan penduduk dalam suatu wilayah menyebabkan terjadinya perubahan sosial baik di daerah tujuan maupun yang ditinggalkan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya perpindahan penduduk dari desa ke kota, kota besar yang disebut urbanisasi. Bertambahnya penduduk pada suatu daerah mengakibatkan perubahan pada struktur masyarakat, terutama lembaga-lembaga kemasyarakatan. Sementara itu, berkurangnya penduduk akibat urbanisasi menyebabkan terjadinya kekosongan di daerah yang ditinggalkan. Situasi ini mendorong perubahan pada sistem pembagian kerja, sistem stratifikasi sosial, pola pekerjaan, sistem perekonomian, dan lainnya. B. Penemuan baru atau inovasi. Inovasi merupakan proses sosial dan kebudayaan besar yang terjadi dalam jangka waktu yang tidak lama. Terjadinya penemuan baru dalam masyarakat melalui dua tahap, atau biasanya dikenal dengan istilah discovery dan innovation. Discovery adalah penemuan baru dari suatu unsur kebudayaan baru, baik berupa alat maupun suatu ide baru yang diciptakan oleh seorang atau dari kumpulan individu-individu dalam bermasyarakat yang bersangkutan.
Sementara invasion berujuk pada upaya menghasilkan suatu unsur kebudayaan lama yang telah ada di dalam masyarakat. C. Konflik dalam masyarakat. Konflik dalam masyarakat dapat mendorong terjadinya perubahan sosial budaya. Konflik berakibat jatuhnya korban jiwa dan harta bagi pihak yang berterikat. Adanya konflik bisa mengakibatkan ratusan nyawa melayang, pengungsian secara besar-besaran, dan situasi sosial politik menjadi mencekam. Peristiwa ini menunjukkan berapa konflik maupun mendorong perubahan sosial budaya. D. Terjadinya pemberontakan dalam masyarakat atau revolusi. Terjadinya pemberontakan diawali adanya ketidakpuasan sebagian masyarakat. Ketidakpuasan ini merujuk pada sistem kekuasaan yang dianggap tidak cocok sehingga mendorong untuk keluar dan membuat sistem kekuasaan yang berbeda. Rezim yang tidak adil bisa mendorong sebagian masyarakat yang merasa tidak diuntungkan dan melakukan pemberontakan. Situasi ini memunculkan revolusi sebagai wujud dari pemberontakan. Adanya revolusi akan membawa perubahan-perubahan besar dalam tubuh masyarakat. Adapun faktor eksternal, lingkungan alam yang berubah. Terjadinya bencana alam menjadi kondisi alam fisik berubah. Berubahnya kondisi alam memicu munculnya perubahan sosial budaya pada masyarakat yang bersangkutan. Di tempat pengungsian, mereka harus beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, baik lingkungan fisik maupun sosial. Kondisi ini mengakibatkan perubahan-perubahan pada lembaga kemasyarakatan. B. Peperangan. Akibat adanya peperangan membuat kehidupan masyarakat menjadi menderita, penuh ketakutan dan kecemasan. Harta benda menjadi hancur hingga menjadi kemiskinan. Negara yang menang dalam peperangan biasanya akan memaksa negara yang kalah untuk menerima kebudayaannya, sehingga struktur masyarakat mengalami perubahan. C. Perubahan kebudayaan masyarakat lain. Hubungan yang dilakukan secara fisik antara dua masyarakat mempunyai kecenderungan untuk menimbulkan pengaruh timbal balik. Hal ini berarti setiap masyarakat bisa saling mempengaruhi. Apabila hubungan tersebut berlangsung melalui alat-alat komunikasi massa seperti radio, televisi, film, majalah, dan surat kabar, terjadi kemungkinan pengaruh hanya datang dari satu pihak, yaitu dari masyarakat yang secara aktif menggunakan alat-alat komunikasi tersebut. Hubungan pengaruh dan memengaruhi dalam masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini mampu memunculkan perubahan sosial budaya. Dalam proses ini, terjadi penerapan dan penyebaran yang akhirnya menghasilkan kebudayaan baru. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.